asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna dirinya ada itu, ada firman. Oke, penyedia keterbutuhan Tuhan siapa? Oh enggak, pada awalnya memang dia ada firman di dalamnya. Berarti nggak butuh. Ya harus ada firman. Berarti butuh. Iya memang butuh firman. Siapa yang menciptakan keterbutuhan Tuhan? Bukan diciptakan, memang awalnya ada. Berarti nggak Ada butuh. dirinya. Tapi nggak bisa menciptakan tanpa firman. Berarti butuh. Kau bolak-balik, kau tahu dulu, kau belum enggak? Kamu jelasin aku paham. Daripada hukum-hukum paganis, jikalau mereka melihat para rasul menyampaikan sesuatu di luar apa yang mereka inginkan, mereka buat tandingan. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Al-An'am ayat 116. Buat dokumentasi API. Daman yang Dilanjut aja bagus dulu. dokumentasi itu. Daman, mana damannya? Saya mau ketemu Daman ah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akhirnya ya teman-teman, akhirnya Pendeta Arom tanpa ragu untuk menjemput hidayah dari Allah. Ini luar biasa, saya terharu. Terharu karena dia beberapa kali pernah berdebat dengan saya. Dan seperti yang kalian tahu, perdebatan saya dengan Arom ini tidak sama sekali menggunakan Bible. Tapi yang saya tempur dia selalu dengan mode filsafat dan mantik. Dan secara sederhana, ini menekan batin dan menghancurkan pemikiran gereja yang pernah ditanamkan. Nanti antum boleh cross check di channel saya, nikmati ilmunya, nikmati di saat itu Arom masih ngeyel. Dan di sini dalam konten ini saya hadirkan 2 debat dengan saya. 2 kali dia berdebat dengan saya. Debat pertama mode ngeyel, dia ngeyel. Padahal ini yang saya serang otaknya. Itu satu. Demi membela iman. Serangan kedua, inilah yang menyadarkannya. Dan di debat yang kedua ini, yang kalian akan saksikan nanti, adalah debat di mana dia pasrah dengan apa yang saya jabarkan. Dan semua yang saya jabarkan, dia coba iakan, dia tutup segala pemahaman gereja demi menemukan kebenaran. Dan itu debat terakhir Arom. Dan setelah itu Arom mu'alaf, teman-teman, tadi sore. Itulah kenapa menjadi jawaban Arom ingat saya. Karena debat terakhir saya menjelang dia mu'alaf kemarin, tadi, adalah debat terakhir dengan saya. Dan dia bahkan menyerang Budarni. Menyerang oten-oten yang naik ke atas. Kenapa? Karena mereka nggak mau buka pikiran, sedangkan Arom buka pikiran. Kalian boleh saksikan di video dengan thumbnail yang ini perdebatan panjangnya. Dan nanti selanjutnya adalah video yang baru saja debat terakhir Arom bersama saya. Apa itu bisa menciptakan sendiri tanpa firman kah? Menciptakan sendiri tanpa firman. Tuhan dia. Emang bisa tanpa firman dia menciptakan? Bisa. Gimana caranya? Itu Tuhan. Tanpa firman bisa. Sekarang gini, kamu menobatkan definisi Tuhan. Tuhan itu berketerbutuhan atau dia terkaya dan gak butuh apa-apa? Dia pemilik firman dan roh. Iya udah, keterbutuhan atau tidak? Kalau keterbutuhan, saya akan nanya, yang menyediakan keterbutuhan dia siapa? Sekarang gini, kita manusia dengar ini ilmu konsep logika, filsafat. Manusia mencari Tuhan, menemukan yang namanya kausalitas sebab akibat. Saat ada sebab, ada akibat, sebab ada akibat, sebab ada akibat. Makanya manusia memikirkan kausa prima, sebab yang tak disebabkan. Kalau sang sebab juga masih disebabkan, maka si sebab yang tak disebabkan belum tentu jadi sebab yang disebabkan, karena masih mencari siapa yang menyebabkan dia. Sama seperti saya bilang tadi, kalau Tuhan punya keterbutuhan, siapa yang menyediakannya keterbutuhan itu? Pak Rom, Anda butuh nafas, disediakan Tuhan. Gini loh. Kau kan tahu. 3 itu satu kesatuan kan, Daman? Iya, enggak ke dogma dulu. Aku dari tadi masalah kita nih. Masalah kita, di kita doang. Nah, Anda bawa kepada kira-kira Bapak ataupun Tuhan bisa nggak menciptakan tanpa firman? Emang dia butuh firman?
Butuh dong. Kenapa butuh? Karena emang di dalam dirinya ada itu, ada firman. Oke, penyedia keterbutuhan Tuhan siapa? Oh enggak, pada awalnya memang dia ada firman di dalamnya. Berarti nggak butuh. Ya harus ada firman. Berarti butuh. Iya memang butuh firman. Siapa yang menciptakan keterbutuhan Tuhan? Bukan diciptakan, memang awalnya ada. Berarti nggak Pada butuh. dirinya. Tapi nggak bisa menciptakan tanpa firman. Berarti butuh. Kau bolak-balik. Kau tahu dulu enggak? Balik. Otakmu. Kamu jelasin aku paham. Kamu bilang dia harus, berarti butuh. Oh, dia semenjak mula ada, berarti nggak butuh. Gini daman ya. Pelan-pelan daman. Daman, pelan-pelan. Bapak memiliki firman dan roh. Itu yang kita ketahui, daman. Jadi nggak boleh kamu pisahkan itu, daman. Bukan dipisah-pisahkan. Maksudnya Bapak butuh firman segala macam. Yang enggak, memang itu udah ada dalam diri Bapak. Ya udah, berarti nggak Firman butuh itu. kan? Udah ada kan? Berarti nggak butuh. Iya. Berarti dia nggak Tapi butuh kan? kalau kau hilangkan itu ya gimana dia menciptakan? Nggak boleh kamu pisahkan itu, daman. Bukan dipisah-pisahkan. Maksudnya Bapak butuh firman segala macam. Yang enggak, memang itu udah ada dalam diri Bapak. Ya udah, berarti nggak Firman butuh kan? Udah ada kan? Berarti nggak butuh. Iya. Berarti dia nggak Tapi butuh kan? kalau kau hilangkan itu ya gimana dia menciptakan? Ya udah, berarti nggak butuh kan? Ya karena udah ada dalam dirinya. Oke, berarti nggak butuh, aman kan? Jangan ngomong butuh nggak butuh sih, daman. Kenapa sih ke situ dulu? Ya kan Tuhan. Kita Si Arom mulai emosi guys. Saya sama daman. ya manusia mencari Tuhan karena kausalitas. Lucu. Gini. Pikiranmu, Daman. Sebelum Enggak. pelajari teologi kekristenan, gini. Sebelum pelajari teologi, pelajari dulu teo. Alasan manusia mencari Tuhan. Itu jaminan nanti Pak Arom akan dapat definisi tentang Tuhan. Jangan langsung termakan dogma Kristen ataupun agama manapun termasuk Islam. Pelajari tentang teo dulu. Alasan manusia cari Tuhan. Tahu nggak karena apa? Kausalitas. Sebab akibat. Contoh Pak Aron, sebabnya dari mana? Ibu bapak dari mana? Ibu bapak dari mana? Ibu bapak sampai tiada batas. Otak manusia nggak mencerna tiada batas. Bukan mencerna sebab yang tak disebabkan. Maka si sebab yang tak disebabkan menjadi penentu. Menjadi penyebab segala sebab. Maka dia tidak boleh disebabkan. Maka dia penyedia segala keterbutuhan. Maka dia tidak boleh membutuhkan. Nah, itu dia teman-teman perdebatan saya dengan Pak Arom yang masih dia waktu ini ngeyel. Nah, ini video pertama yang harus kalian, itu cuplikannya di thumbnail yang saya sematkan. Jangan lupa ditonton nanti bareng-bareng setelah nonton video ini ya. Nah, nonton yang itu. Udah. Nah, sekarang di video kedua. Perdebatan saya dengan Pak Arom yang dimana Pak Arom membuka pikiran tanpa membantah. Kalau yang tadi membantah kan, padahal otaknya yang saya serang ya. Oke, yang kedua tanpa bantah. Inilah yang membuat Pak Arom ingat saya. Dan akhirnya di video terakhir kita akan nonton kesaksian mu'alafnya Pak Pendeta Arom. Masya Allah, dia menjemput hidayah. Ya teman-teman, mari kita saksikan sama-sama. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Lanjut. Barom, nangkep nggak apa yang aku tanyakan? Aku nggak nanya pemberlakuan hukum dan semuanya. Pasti Barom tahu maksud aku. Tahu nggak maksud aku di mana, Bang? Ya kan untuk mencari validasi, mencari validasi pertobatannya itu buatan Yesus. Ada serigala yang berbulu domba, itu yang dimaksud Bang Daman. Pahamnya aku, cuman kalau menggunakan surat Paulus, data-datanya memang nggak akan ada jawaban di situ, karena segala sesuatu bentuk yang diajarkan Paulus sesuai tadi Korintus yang dibacakan Bang Dam tadi. Jika bertemu rombongan ya yang mengikuti hukum Taurat, dia akan mengikuti hukum Taurat, pelaku hukum Taurat. Kalau ada orang lain selain hukum Taurat, ya dia ikuti juga. Kayak ke Yunani, kayak ke Roma, penyembah dewa-dewa, dia akan mengatakan bahwa manusia yang dilahirkan kemudian mati dan bangkit lagi dari ketiga. Untuk menarik jamaat di Roma,
itu menggunakan cara Mana-mana itu. Bang Arom tadi Ya, yang nggak perlu masalah. dijelaskan di situ. Kau ini kan Sebentar. mantan pendeta kan di situ. Coba jelaskan Matius 5 ayat 18 di situ Gini. ya kan. 19 Masuk poin yang di lebih situ hancur. apa coba Pak Arom, ya buka kan? Matius 5:19 ya, yang lebih hancur. dengar. Lebih hancur lagi dia. Dengar di situ ya, apa di situ Enggak, masuk bukan, poin di bukan. situ apa? Itu yang dipermasalahkan tadi. Poinnya di mana di situ di Matius 5 ayat 18 itu coba. Mantan pendeta silakan yang mau Sebentar ya. sudah hampir mau mualaf kayaknya. Sebentar. Ya. Sebentar ya Bang Daman ya. Gue lagi ada WA ini bentar. Nah, kita tahu ini kan, sebagaimana yang kita tahu bersama, ada potensinya Paulus di awal adalah orang yang menganiaya jemaat. Jangan kau open cam Daman, lucu mukamu. Tawanya Saya mau aku. bacot, aku sentil gigimu nanti diem. Nah, dengar. Pertama, perhatikan. Paulus ini adalah orang yang tidak suka dengan jemaat Kristus dan dia menganiaya. Kemudian adanya validasi dia telah bertaubat. Pertanyaan saya, dari mana kita tahu dia ini taubat beneran ataupun taubat secara palsu karena gagalnya dia memalingkan ajaran yang pertama gara-gara kebenciannya menganiaya jemaat. Dari mana kita tahu ini adalah pertobatan yang benar? Sedangkan setelah dia bertobat, begitu banyak yang telah disampaikan Yesus yang dia ubah di kemudian dengan kata-kata narasi-narasi yang sifatnya itu retorika, seakan-akan hukum Tuhan ini sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi kita hidup di dalam Kristus. Padahal Yesus mengatakan begitu banyak ayat-ayat yang menerangkan Taurat dan perintah daripada Tuhan, dan apapun larangan daripada Tuhan menjadi bukti kepada ketaatan kita terhadap Tuhan. Tapi Paulus begitu mengatakan dan mendeklarasi dirinya sebagai orang yang bertobat, begitu banyak hukum berbalik setelah dia bertobat. Pertanyaan saya, dari mana kita tahu dia bertobat dengan sebenar-benarnya? Oke, Bang Daman ya kan ya. Ya, di dalam kekristenan dalam kitab suci itu sudah jelas sebenarnya Bang Daman ya kan. Kita tidak hanya sekedar mendengarkan cerita tentang orang-orang yang bertobat. Di dalam kitab suci saya, kalau saya lihat itu ya, dari Paulus dia adalah penganiaya orang Kristen di dalam kisah para rasul di situ, dia bertobat. Ia mendukung penangkapan dan pembunuhan di situ Bang, kan di situ. Tetapi setelah bertobat, ia memberitakan Injil terbesar ya kan untuk orang-orang non-Yahudi dan mengorbankan segalanya ya kan, baik jabatannya, baik karirnya dikorbankannya Bang, kan di situ untuk memberitakan Injil. Hidupnya penuh dengan penderitaan demi Yesus Bang, kan di situ demi Yesus dalam 2 Korintus 11 di situ. Nah, itulah perubahan yang sungguh luar biasa itu ya. Kalau kita berpikir secara logika, orang yang benar-benar bertobat biasanya tidak kembali ke jalan lama Bang. Junaidi, Ya kan? pakai data Pernahkah Junaidi. Yesus, ya dengar dulu Bang, pernahkah Pakai data mendapati Junaidi. bahwa Yang ngomong tadi itu pakai data. Gini, pernahkah Bang setelah dia bertobat, Iya, pakai setelah data. dia bertobat dia membunuh orang, ya kan? Iya. Tidak 1 pernah. Korintus ya, 6 ayat dia- 9 Rasul Bang Paulus. Junaidi, bacakan. 1 Korintus Iya. 6 ayat 9. Dari situ nampak dia bertobat. Ini dia, aku baca ya. Atau Iya, tidak tahukah soal kamu pengakuan tobat. bahwa orang-orang Bentar, yang saya tidak klarifikasi adil dulu. tidak Soal akan mendapat pengakuan bagian dalam bertobat. kerajaan Mudarni, perhatikan. Elohim. Di Aceh, Jangan sesat, perhatikan. orang cabul, Perhatikan, penyembah perhatikan dulu, berhala, Mudarni. orang Sabar. berzina, banci, orang pemburit. Tunggu dulu. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu. Perhatikan Bu Darni. Ya, di Aceh, ya, dulu ada yang namanya Senok Hangronje. Ketika politik Aceh ini tidak bisa, cara dia menghancurkan apa? Berpura-pura menjadi ulama, sosok tokoh di Aceh. Kemudian apa? Begitu banyak ajaran-ajaran yang dia timbulkan demi mengadu domba. Ini artinya, kalau kita membangun logika, ada yang namanya setelah diserang daripada faktor eksternal, dianiaya dari luar, nggak bisa. Setelah nggak bisa, pakai cara baru apa? Menyamar dari dalam. Sekarang kita melihat di dalam Bible Bu Darni, Paulus sendiri mengakui penyamarannya. Apa? 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku akan menjadi orang Yahudi untuk memenangkan Yahudi. Demikianlah bagi pelaku hukum Taurat, aku akan menjadi sebagai pelaku hukum Taurat. Sekalipun aku tidak tunduk di bawah hukum tersebut untuk memenangkan ahli Taurat. Sekarang kita lihat,
Matius 5, 18, 19, 20 itu semua tentang hukum Taurat. Selama langit dan bumi ada, hukum Taurat tidak pernah batal. Akan tetapi keluar dalil Efesus. Apa dikatakan? Dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Untuk menunjukkan apa? Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, padahal dia serigala yang buas. Yesus memberikan perumpamaan serigala dalam kawanan domba, yang domba ini tidak sadar seperti Bu Darni, Bang Junaidi, yang terus membela serigala, yang merenggut iman dari dalam, yang menggigit iman dari dalam, yang kemudian setiap perintah Tuhan dia akan mengatakan ini tidak terjadi, yang setiap perintah Tuhan ini tidak pernah berlaku. Kita sudah hidup dengan damai. Ini menunjukkan apa? Dari awal dia ingin menganiaya jemaat. Karena apa? Karena dia tahu hukum perintah Tuhan ini berat. Karena ini menjadi hal yang berat untuk dia lakukan. Larangan daripada perintah Tuhan ini hal yang dia suka. Sehingga kalau ajaran ini berkembang, berpotensi setiap perintah akan dilaksanakan, setiap larangan daripada Tuhan akan menjadi larangan terhadap dirinya. Setelah menganiaya jamaat, dia berpikir, akankah ini akan merusak ajaran? Tidak. Ternyata dengan pengakuan palsu bertobat, inilah yang dapat menghancurkan ajaran. Apa? Buktinya adanya Bu Darni, buktinya adanya Bang Junaidi yang tak berhasil mengidentifikasikan siapa serigala yang memakai jubah domba, yang Anda merupakan domba-domba tersebut, yang tidak sadar itu serigala yang telah memakan kawanan Anda. Makanya saya tanya, dari mana kita akan tahu bahwa pertaubatan daripada Paulus ini benar-benar bertobat? Buktinya setelah dia bertobat, begitu banyak hukum-hukum baru yang keluar dari mulutnya. Akan tetapi kawanan domba yang tidak sadar dia adalah serigala, dagingnya diberikan secara mentah-mentah untuk buktinya dibaptis 3.000 jiwa. Kau pernah mendapat 3.000 jiwa? Pernah kau bawa ke Islam 3.000 jiwa? Pernah? Banyak. Daman. 3.000 jiwa. Yang saya tanya bukan itu. Ini Paulus di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1, dia membaptis 3.000 jiwa. Kau berapa? Kau udah berapa membaptis orang Islam? Bukan itu, diam, kau tunggu dulu. Kenapa Paulus bertobat? Ini dia, dengarkan dulu. Tobatnya dari mana? Gini, Bu Darni. Dengarkan. Pahami Ini filmnya dulu. Filmnya dulu. Roma 12 ayat 10 sampai 9. Ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Tidak ada dibilang Paulus, bunuhlah, potonglah jari-jarinya, penggallah kepalanya. Tidak ada dibilang biar Paulus. Jangan rusak. Diskusinya mau ke arah mana biar jangan rusak. Filmnya tapi kau tadi mengatakan di mana buktinya Paulus bertobat? Apa? Kita lihat dari Paulus itu dia bertobat. Dari mana kita tahu ini tobatnya benar? Sedangkan dari ayat-ayatnya ini, dengar kau dulu ini, Roma 12 ayat ini pertobatan palsu, Bu Darni. Dengar dulu. Kau bilang palsu, kami bilang asli. Kami Kristen. Coba baca. Dengarkan dulu ini. Roma 12 ayat 10 sampai 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jangan ngamuk. Jangan. Potonglah jari-jarinya, darahnya halal. Gak ada. Paulus gak ada ajarannya kayak gitu. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ayat 13, bantulah dalam Nggak nyambung, pecahkan piring nih, nggak nyambung. Yang ditanya di mana pertobatannya? Suruh kali pertobatannya kapan? Suruh piring nih gara-gara dari ini. Habis piring, woi bertobatnya kapan? Suruh semuanya. Di mana bertobat? Bukan dia bertobat yang kutanya. Dari mana kita tahu ini tobat benar? Bukan tobat untuk menyamat dan menghancurkan ajaran dari dalam. Ini dari mana kita tahu? Biar aku kasih tahu ajaran Paulus bahwasanya dia sudah bertobat. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu selalu memberi tumpangan. Oh luar biasa. Ini soalnya ngoceh mulu. Udah giliran Bang Daman sekarang, berkatilah dan jangan mengutuk. Oh, udah giliran Bang Daman sekarang. Oke, ini udah mau rukat nih. Ayo laporannya digas. Ini Bang Daman ya kan ya. Surat-surat Paulus ya kan dalam kutip saya sudah jelas membantah narasimu, membantah asumsimu. Ya kan, karena kamu kan tidak percaya kalau Paulus itu bertobat, ya kan? Di Galatia 2 ayat 9 saja dia mengatakan, apa yang dahulu aku lakukan
itu aku lakukan dengan semangat, tetapi sekarang aku Iya, lakukan saya dalam nggak- iman. ini Di situ dua-duanya dia. nggak nyambung. Iya Saya kan? nggak nolak. Nggak nyambung Bang Fadli, gimana? dengar, Ya kan? dengar dulu. Antum nggak tahu filmnya, percuma jawab apapun. Filmnya nggak tahu ini filmnya gimana. Soal dia bilang kita harus berbuat baik. Oke, saya terima. Kita harus seperti ini. Bukan. Masalahnya setelah dia tobat, begitu banyak hukum Yesus yang tidak pernah dibicarakan oleh Yesus, dibicarakan oleh dia. Nah, ini kan terjadi gap nih, terjadi gap perbedaan. Nah, dari mana kita tahu dia benar-benar bertobat atau hanya politik masuk ke dalam ajaran untuk membatalkan segala perintah dan larangan Tuhan? Sedangkan Yesus yang ngomong, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba padahal dia serigala yang buas. Artinya Yesus memberitahukan ada domba, yaitu kalian semua yang tidak sadar serigala itu terus memangsa kawanan domba. Nggak sadar karena pakai baju domba. Bagi domba, ini domba juga, ini domba juga, padahal dia terus memangsa. Makanya saya tanyakan, soal dia nanti jadi baik, ya oke. Soal dia memerintahkan untuk baik, oke. Masalahnya, ada hal yang tidak diajarkan Yesus, diajarkan dia. Apa? Efesus, pembatalan hukum Taurat. Menurut Paulus, kata Paulus, dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah segala hukum Taurat dan apapun segala ketentuan di dalamnya. Segala, ada kata segala. Yesus bilang, selama ada langit dan bumi, maka satu iota daripada hukum Taurat tak boleh dibatalkan. Lebih mulia langit dan bumi hancur daripada hukum Taurat dibatalkan. Itu Yesus yang ngomong. Setelah dia bertobat, dipercaya oleh domba-domba, padahal dia tidak tahu kalau ini serigala. Dia memvalidasi dirinya serigala. Apa? 1 Korintus 9:20. Apa dikatakan dalam 1 Korintus 9:20? Aku akan menyamar seperti Yahudi untuk memenangkan orang Yahudi. Apa maksudnya? Agar perjanjian lama bisa tertempel kepada perjanjian baru untuk memvalidasi segala ajaran penyembahan sesat di perjanjian baru. Oke, demikianlah bagi pengikut Taurat. Aku akan menyamar seperti orang melakukan hukum Taurat demi memenangkan mereka yang mengikuti hukum Taurat. Jelas. Apa kata Yesus? Inilah penyesatnya. Siapa? Adanya politik nyamar. Adanya politik jadi domba. Padahal dia serigala. Terjadi, Bu Darni. Di situ. Jangan lagi soal dia berbuat baik, memerintahkan kita buat baik, jangan membumbun dan segala. Nggak ada urusan. Ketika ada gap perbedaan ajaran Yesus dengan Paulus, kita tanyakan. Kenapa dia mengubah? Kenapa ada banyak ajaran yang berbeda? Apakah ini taubat ataukah berpura-pura taubat untuk merusak dari dalam itu? Nah, silakan, ini aku diam. Coba. Yang nyambung ya, yang nyambung. Oke Bang, kita bisa melihat Bang, buah-buah pertobatan dari Rasul Paulus itu pertama. Kalau nanti Abang berbicara tentang hukum-hukum yang Yesus ubah, yang Rasul Paulus ubah, ya, kami percaya tidak ada yang diubah oleh Rasul Paulus di situ, Bang. Justru Rasul Paulus mengerti dan paham ketika kedatangan Yesus di dunia. Nah, kita lihat dulu pertobatan atau buah-buah pertobatan Rasul Paulus, Bang. Ya kan? Nah, kalau kita melihat, Bang, ketika orang bertobat, ya kan, berarti dia tidak lagi melakukan hal-hal yang dulunya jahat lagi, Bang. Di situ ada perubahan tindakan dari situ. Dari penganiaya dia menjadi pengasuh, Bang. Dari keberanian dan keteguhan dalam penderitaan dia, ya, kerendahan hati dan pengakuan dosanya, Istirahat kasih dan aja, pelayanan Bang untuk Daman. jemaat, Bang. Nggak nyambung kan? Kan di situ. Istirahat Ya. aja. Jadi penolakan kebanggaan di Nyambung kan? situ. Jadi Tahu hidup- kan nggak nyambung ya? Enggak. Ini Pak Pendeta Ini Arom kan tahu. dari Kalian nggak nyambung. enggak, ini buah pertobatan yang Bukan sudah buah dirasakan pertobatan. oleh Ini- Rasul Paulus ini di situ. aku kasih ya kan? sejarah Aceh aja ya. Nah, itu. Dengar, aku orang Aceh, Nah, aku ceritain kalau- sejarah Aceh. Aduh. Senok, dengar. Ini sejarah Aceh. Senok Hagronjo itu. Kan belum sampai ke situ, Bang. Saya kan Iya, berbicara belum sampai nggak ke nyambung. situ. Apa Termasuk yang Anda Abang. jawab itu nggak nyambung di balik pertanyaan saya. Udah, Senok Hagronjo itu, perhatikan. Senok Hagronjo ini apa namanya itu utusan daripada Belanda untuk menyerang Aceh. Nggak bisa, dari luar, eksternal nih, nggak bisa, digempur nggak bisa. Caranya apa? Orang Aceh ini karena terlalu mengagungkan sosok-sosok besar, yaitu ulama, dia nyamar jadi ulama. Sekarang saat dia nyamar jadi ulama, apakah dia berbuat buruk? Enggak, tetap jadi ulama. Baik, assalamualaikum, astagfirullah, alhamdulillah, masya Allah. Sehingga nampak, oh ini orang baik, oh ini keren, oh ini luar biasa. Dia benar-benar bertobat. Sekalipun dia darah Belanda, oh tapi dia benar-benar ini orang yang bertobat. Akhirnya apa? Politik adu domba. Apa politik adu domba? Antara imam-imam dan pemimpin-pemimpin dibenturkan agar Aceh ini bisa diserang dari dalam. Nah ini
yang saya tanyakan. Ketika ada perubahan ajaran antara Paulus dengan Yesus, dari mana kita tahu dia taubat beneran? Soal baik itu teknik penyamaran. Soal dia menjadi tidak menganiaya lagi, ini teknik penyamaran. Yang penting ajarannya rusak, bukan tentang kebaikan. Kalau dia berbuat baik wajar, nggak mungkin dia saya bertobat. Orang yang datang dijitak itu nggak mungkin. Karena apa? Nggak berhasil dia menghancurkan nanti. Caranya berbuat baik, dielus-elus, dibaik-baikkan, dikeluarkan narasi-narasi yang indah, kata-kata yang mutiara, yang membuat mereka takjub. Setelah takjub baru imannya dikuras satu persatu. Ini yang kita takut. Makanya saya bilang, dari mana taubat itu bisa kita validasi? Ini yang kita takutin. Silahkan. Oke Bang Daman. Nah, kalau Bang Daman bercerita tentang ayat yang 1 Korintus tadi, Bang, itu kan strategi dalam pelayanan di situ, Bang. Tetapi maksudnya bukan untuk menipu di situ, tidak. Kalau misalnya Rasul Paulus mengatakan aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi, kan di situ. Menjadi orang Farisi dia memenangkan orang Farisi, kan di situ. Dia menjadi orang ahli Taurat, dia akan memenangkan orang-orang di bawah hukum Taurat, kan di situ. Nah, itulah Bang, ya. Itu strategi Paulus sebenarnya untuk memenangkan jiwa di situ dalam pelayanan, Bang. Karena ia menyesuaikan cara hidupnya supaya orang berbeda latar belakang bisa menerima Injil, kan di situ. Jadi maksudnya Bang, ya, ketika Rasul Paulus menjadi orang Yahudi bukan berarti dia mau menyusup di situ, tidak, kan di situ dia. Bukan dia mau ibaratnya mengkhianat di situ, ya kan, bukan. Tapi dia memenangkan jiwa di situ, Bang. Kalau Abang kasusnya membawa kepada ada orang di Aceh sana tadi. Nah, di situ. Itu, Bang. Pertanyaan aku, kira-kira apa pertanyaan aku? Coba. Udah capek ya? Tadi kan apa pertanyaan aku? Coba. Tadi kan Abang membawa, ya kan, menceritakan tentang Rasul Paulus, dia memberitakan kepada orang Yahudi menjadi orang Yahudi, memberitakan orang Farisi. Aduh, Bang, makanya didengerin dulu pertanyaannya apa, jangan bikin malu Kristen loh di sini, Bang. Aduh. Enggak, di situ dia penuh curiga dengan Rasul Paulus di situ. Kan itu ayat itu yang Abang bawa tadi kan? Kan ada ayat itu yang tadi Abang bawa tadi kan? Enggak, Bang Daman tadi ada bawa ayat itu di situ. Iya, lalu aku nggak permasalahkan ayat itu. Yang ku permasalahkan gap perubahan ajaran. Ketika ada gap perubahan ajaran, dari mana kita tahu ini tobat yang beneran? Sedangkan setelah dia bertobat, ya, ajarannya agak berbeda nih. Kita anggaplah kalau bagi kalian nggak berbeda, ya udah agak berbeda nih. Bisa jadi abangku benar dia bertobat, atau bisa jadi abangku dia taubat pura-pura untuk hancurin dari dalam. Karena amanah Yesus adanya serigala di dalam kawanan domba, yang domba tidak sadar bahwa serigala itu memangsa terus domba-domba tersebut. Ini masalahnya. Begitu banyak perumpamaan yang bisa diberikan oleh Yesus, tapi Yesus mengambil perumpamaan serigala berbulu domba. Misalnya Yesus bilang, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang nanti datang layaknya layangan yang indah, kan bisa. Tapi dia pakai kata-kata, waspadalah terhadap penyesat, yang nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba. Menyamar, ingat, menyamar seperti domba. Artinya, mengeluarkan segala politik-politik ataupun sistem dan cara-cara agar domba tidak sadar kalau dia serigala. Yaitu dengan apa? Retorika, omongan manis dengan kata-kata mutiara, agar domba ini takjub dan tidak sadar kalau ada serigala itu. Nah, kayak di kisah para Rasul 14 ya, Bang Daman ya. Dipanggil Zeus, dipanggil. Makanya agar dia ini apa namanya itu orang nggak sadar. Oh iya dia baik ya. Oh kata-katanya indah. Aduh kita rohani, kita apa namanya itu umat kerohanian Yahudi. Semua masuk dalam pikiran. Oh iya dia baik kayak gini. Padahal tidak. Ada satu politik agar orang tidak sadar tentang kemunculan dia. Apa? Tentang adanya masuk dari dalam memangsa domba-domba yang padahal dia adalah serigala. Nggak usah kau bilang kayak gitu. Aku aja menjawab. Udah, ini dia. Ya. Ya, awas ya. Paulus meneruskan pesan keselamatan Yesus yang awalnya untuk Yahudi. Ya, awalnya. Ya, demikian. Awalnya keselamatan hanya untuk orang Yahudi. Disebarkan kepada bangsa bukan Yahudi. Jadi keselamatan yang diajarkan oleh Paulus tak berbeda dengan apa yang dikatakan Yesus sewaktu Yesus di bumi ini. Ya,
Pertama, keselamatan melalui iman. Paulus juga mengatakan seperti itu. Yesus mengatakan keselamatan melalui Ya, iman. itu trik marketing, Bu Darmi, trik marketing. Dengar dulu. Yang saya tanya bukan Paulus trik juga marketingnya. mengatakan keselamatan oleh iman. Roma 3 ayat 21. Baru pentingnya kasih sebagai hukum utama. Yesus mengatakan Matius 22 ayat 37 sampai 40, kasihilah Tuhan dan sesamamu. Paulus juga mengatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan 13, Roma 13 ayat 8 sampai 10, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Itu katanya. Sama, nggak ada berbeda. Lalu kematian dan kebangkitan Kristus sebagai inti. Yesus mengatakan Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45, anak manusia datang untuk melayani dan memberi nyawanya. Iya, itu trik marketing. Paulus Bu Darmi. mengatakan 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4, Roma Ya, itu saya 4 jelas, Bu ayat Darmi. 25, Kristus Saya udah mati sampaikan, untuk dosa sampaikan dan tadi bangkit trik untuk jelas. pembenaran. Ya, itu Sama trik ajarannya, nggak ada berbeda. Yesus mengatakan kasihilah sesama manusia. Paulus nggak mengatakan bunuhlah orang, penggallah lehernya, potonglah jari-jarinya. Nggak ada dibilang Paulus kayak gitu, nggak beda. Jadi jangan kau beleng-beleng. Ya, itu Jelas trik ya, jelas. udah jelas. Sama ajaran Gini Paulus aja, dan Bu Darmi, Yesus. yang paling mudah. Apa tujuan keluar dalil Efesus dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah segala hukum Taurat dan segala ketentuannya. Tujuan, bukan penjelasan ya, bukan penjelasan ayat Oke. ini ya. Tujuan Iya, iya. keluar ayat Tujuannya agar Yesus yang lebih utama. Itu. Jangan kau melakukan hukum tapi Yesus tak kau utamakan. Kau buang Yesus. Sama dengan kau. Kau mengutamakan perintah-perintah Allah. Ini serigala yang nggak Tapi kau sadar dombanya ada menolak di dalam. Tuhan Yesus. Sia-sia ibadahmu, kata Paulus. Itu. Nah, sekarang ada dua gap. Matius 5, 18, 19, 20, 21, 22. Yesus bilang itu penegasan hukum Taurat tak pernah batal. Oke, ini Yesus nih, Ini Yesus. Serigala yang nggak akan sadar, kata Yesus, akan percaya terhadap domba yang nggak akan sadar terhadap adanya serigala, akan mengatakan serigala yang benar. Kita perhatikan ya. Oke, Yesus bilang dalam Matius 5, 18, 19, 20 itu penegasan hukum Taurat tidak akan pernah batal. Berarti kalau kita mengatakan mengikuti Yesus dan mengagungkan Yesus, camkan omongan Yesus tidak akan pernah batal. Oke, Paulus mengatakan dengan matinya Kristus di tiang salib maka batallah hukum Taurat. Di antara dua hukum ini yang mana kita pegang? Serigalakah atau orang yang mengantisipasi hati-hati dengan serigala? Yang mana? Paulus mengatakan Yesus yang lebih utama. Kalau sudah Yesus lebih utama, Yesus dia si paling menuruti utama tersebut. Perhatikan, Yesus si paling utama tersebut yang kalau katanya Yesus lebih utama di dalam hidupmu, aku tidak pencabul, aku tidak pembunuh, aku tidak pencuri. Itu trik marketing, Nggak ada bedanya. Kalian aja yang beleng-beleng, kalian aja Cara nggak main ngerti. kepalanya tuh gini. Agar semua taklah mementingkan Yesus. Dengar, agar semua mementingkan Yesus. Saya tangkap. Panjang kali kau memperpanjang penyesatan kau itu, nggak mempan sama aku, nggak mempan. Untuk mementingkan Yesus, yaitu dengan mendengarkan apa yang dikatakan Yesus dan mengabaikan segala omongan di luar Yesus. Itu baru dikatakan memang mementingkan Yesus. Ya, arti mementingkan itu nggak ada orang lain, berarti dia tujuan utama. Dia si tujuan utama mengkonfirmasi tidak ada pembatalan hukum Taurat selama langit dan bumi ada. Selesai, dia yang katanya dipentingkan ini, dia. Dan dia juga yang mengatakan waspadalah. Bang Daman, Diam dulu, belum selesai. Sabar dulu. baca ayatnya, Sabar jangan dulu. dipotong-potong Sabar di dulu. situ. Sabar Lengkap dulu. di situ baca Sabar ayatnya. dulu. Diam dulu, jangan kejang-kejang dulu. Bentar lagi nanti jawab. Ya, oke. Sekarang yang katanya dipentingkan ini, ya, mengatakan selama langit dan bumi ada, satu iota daripada hukum Taurat tidak pernah batal. Ini langit ada, ini bumi ada, berarti hukum Taurat satu pun tidak pernah batal. Efesus keluar dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah segala hukum Taurat dan segala ketentuannya. Ada dua nih. Kalau dia bilang kenapa dalil ini keluar karena pentingin Yesus, sedangkan Yesus bilang hukum Taurat tidak batal. Mana yang namanya mementingkan Yesus? Kalau bukan hanya tunduk dan patuh terhadap perintah Paulus yang kalian sebagai domba tak sadar kalau dia serigala. Itu doang. Oke, Bang Daman, ya kan. Bang Daman salah mengambil kesimpulan atau poin di dalam Matius 5 ayat 18 di situ. Ya kan, saya baca ayatnya.
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan diadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah di situ, Bang Daman salah mengambil poin di situ. Bang Daman kan mengambil poin di situ sebelum langit dan bumi lenyap. Nah, kami sebagai orang Kristen, Bang Daman, tidak mengambil poin di situ, Bang Daman. Ya, itu ajaran serigala itu. Iya kan? Ya itu ajaran serigala tersebut. Ajaran serigala dalam 1 Korintus 9:20. Dalam 1 Korintus 9:20 dia katakan, aku akan menjadi sebagai pelaku hukum Taurat sekalipun aku tidak tunduk di bawah hukum tersebut untuk memenangkan pelaku hukum Taurat. Pelaku hukum Taurat dimasukkan pola pikir dia. Oh, itu poinnya sebelum semuanya tergenapi, bukan selama langit dan bumi ada. Seperti yang Bang Junaidi katakan. Ini terbukti apa yang dikatakan Yesus, bahwa kawanan domba tidak akan sadar akan adanya serigala dalam kawanan. Jadi kami orang Kristen, Bang Daman, mengambil sebelum semuanya terjadi. Itu kan perkataan Yesus. Jadi apa yang tertulis dalam Matius 5 ayat 18 itu, ya kan, pada saat itu sebelum semua terjadi. Kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus belum terjadi. Makanya Rasul Paulus melihat di situ di dalam Efesus itu dengan matinya Yesus kan di situ. Dengan matinya Yesus kan di situ dia. Kematian baca. Yesus ya. Nggak ada bicara itu. Yang saya tanya, iya. Soal hukum Taurat Matius 5:18. Nanti ada di 19, ada di 20, ada 21, ada 22. Berarti Yesus dengan penekanannya yang begitu banyak terhadap hukum Taurat, karena dia tahu akan ada orang yang kemudian memelintir, memutar setiap perkataan demi segala perintah Tuhan dapat dibatalkan, demi segala pemberitahuan Tuhan. Karena semuanya sudah terjadi, Bang Daman. Karena semuanya sudah terjadi, makanya Rasul Paulus menuliskan di dalam Efesus itu, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kan di situ berarti semuanya sudah terjadi. Kan di situ bukan menunggu bumi dan langit yang lenyap, bukan ke situ poinnya, Bang Daman. Iya, itu karena trik marketing serigala di situ. Itu trik marketing serigala agar kau tidak sadar maksud Yesus. Aduh, kami sesadar-sadarnya sebagai orang Kristen kalau Rasul Paulus itu betul-betul memberitakan firman. Rasul Paulus itu memberitakan kan bagi orang-orang non Yahudi kan di situ. Mana pendeta Arom? Oke, silakan tanya Bang Arom. Ya, silakan tanya Bang Arom di situ. Matius, jelaskan Bang Arom. Matius 5 ayat 18 dengan Efesus 2 ayat 15. Coba Bang Arom. Monitor Bang Arom. Bang Arom. Nangkep nggak apa yang aku tanyakan? Aku nggak nanya pemberlakuan hukum dan semuanya. Pasti Bang Arom tahu maksud aku. Tahu nggak maksud aku di mana, Bang? Ya kan untuk mencari validasi, mencari validasi pertobatannya itu buatan Yesus ada serigala yang berbulu domba, itu yang dimaksud Bang Daman. Pahamnya aku, cuman kalau menggunakan surat Paulus, data-datanya memang nggak akan ada jawaban di situ, karena segala sesuatu bentuk yang diajarkan Paulus sesuai tadi Korintus yang dibacakan Bang Dam tadi. Jika bertemu rombongan yang mengikuti hukum Taurat, dia akan mengikuti hukum Taurat, pelaku hukum Taurat. Kalau ada orang lain selain hukum Taurat, ya dia ikuti juga. Kayak ke Yunani, kayak ke Roma, penyembah dewa-dewa, dia akan mengatakan bahwa manusia yang dilahirkan kemudian mati dan bangkit lagi dari ketiga. Untuk menarik jamaat di Roma itu menggunakan cara mana itu. Bang Arom tadi Ya, yang perlu dijelaskan di situ. Kau ini kan mantan pendeta kan di situ. Coba jelaskan Matius 5 ayat 18 di situ, ya kan. Masuk poin di situ apa coba? Bang Arom, ya kan? Matius 5:19 yang lebih hancur. Lebih hancur lagi dia. Dengar di situ ya, apa di situ masuk poin di situ apa? Itu yang dipermasalahkan tadi. Poinnya di mana di situ di Matius 5 ayat 18 itu coba. Mantan pendeta silakan yang mau sebentar ya. Sudah hampir mau mualaf kayaknya. Sebentar. Ya. Sebentar ya Bang Daman ya. Gue lagi ada WA ini bentar. Makanya tadi gue kerja lagi. Saya bacain aja.
Ini yang 18 tadi masalah hukum Taurat nggak pernah batal. Oke, apa namanya itu, domba yang nggak sadar ada serigala akan mengatakan ya persis seperti Bang Junaidi katakan, oh itu sebelum semuanya terjadi. Ini dia kasih karena lagi. Karena itu siapa yang meniadakan? Yang meniadakan Efesus, dalam kitab Efesus. Oke, salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian, mengajarkan tentang pembatalannya tadi, mengajarkan tentang peniadaan hukum Taurat kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Masalahnya, yang akan masuk dalam kerajaan sorga itu adalah yang melakukan dan mengajarkan. Sedangkan yang akan berada di neraka menurut Yesus adalah yang meniadakan. Sekarang daripada pembuktian itu, dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Menunjukkan Yesus bilang, hati-hati dengan serigala ini. Engkau domba-domba yang kalian tahu di dalam pandangan mata kalian, dia domba juga. Dia akan domba sepertimu, dia akan makan rumput sama sepertimu. Tapi engkau tidak sadar dalam lelap tidurnya kalian. Serigala itu akan datang dan merenggut kalian satu persatu. Artinya apa perumpamaan yang diberikan Yesus? Ketidaksadaranlah ini yang kalian lakukan berdua, Bu Darni dengan Bu Junaidi, inilah yang merenggut iman. Menjauhkan kalian daripada setiap perintah Elohim, menjauhkan kalian daripada setiap larangan Elohim. Ingat, manusia terdahulu apabila Tuhan memberikan perintah kepada mereka yang tidak sesuai dengan adat keinginan mereka, mereka akan menyembah yang lain, seakan-akan ini bukan Tuhan. Enggak mungkin Tuhan melarang segala apa yang aku ingin. Oh, enggak mungkin Tuhan memerintah sesuatu yang berat untukku. Sehingga apa? Pemahaman ini daripada hukum-hukum paganis, jikalau mereka melihat para rasul menyampaikan sesuatu di luar apa yang mereka inginkan, mereka buat tandingan. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Al-An'am ayat 116. Apa dikatakan? Wa in tuti aksara min fil ardi yudilluka an sabilillah. Apa dikatakan? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya akan menyesatkanmu daripada jalan Allah. Artinya apa? Dia mencoba menggiring, membawa kawanan domba masuk dalam perangkatnya, agar semua kawanan domba menjelaskan sama sepertinya, walaupun Yesus tidak mengatakan. Nah, terus dikatakan lagi di dalam Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada. Ya. Di antara manusia yang menjadikan sesuatu selain Allah, itu akan menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Karena apa? Ketika Tuhan memerintahkan, ini perintah ya, ini perintah ya, ini perintah. Tujuannya apa ya Tuhan untuk adanya perintah? Agar engkau taat. Ketaatan itu muncul karena adanya perintah. Oke, selanjutnya, apa? Larangan. Tujuan larangan apa? Agar engkau taat. Bagaimana engkau akan disebut taat kalau tidak ada larangan? Turunlah hukum Taurat. Untuk menjadi ini bukti perintah dan ini bukti larangan. Inilah hukum Taurat. Untuk wujud ketaatan kalian terhadap Tuhan. Selesai. Ketika itu telah terwujud, orang yang tidak setuju, wah, kalau ajaran ini dipatenkan, kalau ajaran ini diimani, segala kebiasaan lama kita, ini akan terbantahkan. Segala apa yang kita suka, ini sudah dilarang. Ini ajaran ini tak boleh besar. Kalau ajaran ini harus besar, maka setiap apa yang kita suka, tidak boleh kita lakukan lagi. Ini berat, ini hancur. Lalu mereka memikirkan cara untuk menghancurkan, yaitu dengan menubuatkan Tuhan-Tuhan yang lain, menstigma masyarakat bahwa yang disampaikan oleh Isa, bahwa yang disampaikan oleh Musa itu bukan Tuhan, karena yang namanya Tuhan itu hanya menyuruh kita berbuat baik. Nggak ada dilarang ini, nggak ada dilarang itu. Hukum-hukum itu tidak, tipu daya, itu tipu daya. Yang sebenarnya kita harus hidup di bawah kasih dan cinta Tuhan, bahwa kita harus berbaik hati kepada segelintir umat manusia. Itu hingga kemudian mereka membuat yang ini aja kalian sembah, yang ini tidak ada perintah, yang ini tidak ada larangan. Hidup kalian akan damai. Yang penting berbuat baik. Yang penting perintah Tuhan tidak dilaksanakan. Yang penting perintah Tuhan tidak larangan Tuhan tidak dikerjakan. Oke. Setelah kemudian mereka melakukan itu, dihancurkan dari luar, dianiaya. Nggak boleh kau beriman dengan ajaran ini. Kalau enggak, nyawamu kupanggal. Kalau enggak, kepalamu kuhilangkan. Kalau enggak, kamu akan kuhancurkan. Oke. Nggak bisa, mereka tetap teguh terhadap ajaran Tuhan. Aku pegang apa yang disampaikan oleh Yesus, hanya ada satu Tuhan, dan dia sebagai utusan penyampai Tuhan. Oke, ini. Sehingga ketika tidak bisa, gimana caranya? Kalau ajaran yang dibawa oleh Yesus ini berkembang, maka hukum Taurat akan terus berlaku. Maka makan babi yang dalam Yesaya 6:17 dan apapun yang kita suka, ini akan terbantahkan. Hingga kemudian, apa yang terjadi?
dia masuk dari jalan, ada caranya. Apa? Kamu menyamar seperti mereka. Yesus sebelum matinya akan mengatakan apa? Sebelum mati, Yesus mengatakan, ketika Yesus berkata kepada mereka, waspadalah terhadap penyesat. Kan begitu banyak perumpamaan yang bisa diberikan oleh Yesus. Waspadalah terhadap penyesat yang nanti datang masuk ke dalam rumahmu. Kan bisa. Ataupun waspadalah terhadap penyesat yang nanti memberikan mutiara kepadamu. Kan bisa. Tapi Yesus mengatakan dengan perumpamaan yang bermaksud indah, yang bermaksud luar biasa. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Oke, yang menyamar seperti domba, padahal dia serigala yang buas. Artinya apa? Menyamar seperti domba. Kawanan domba yang digembala Yesus. Yesus pergi daripada domba-dombanya. Domba-dombanya masuklah serigala dengan berbulu domba. Hingga domba tidak sadar kalau dia serigala. Hingga akhirnya dimakan pelan-pelan imannya. Dimakan pelan-pelan ajarannya. Makanya saya tanya, ketika Paulus bertobat dengan segala dalil yang tak pernah disampaikan oleh Yesus, pertanyaan saya, dari mana kita tahu dia taubat beneran? Silakan. Daman, aku tanya Daman, di mana dasar hukumnya Tuhan pencipta alam semesta yang menurunkan Taurat kepada Bani Israel, lalu diimani serta ditaati perintahnya oleh orang-orang non-Yahudi atau maaf, pemakan daging babi dan tidak bersunat? Maaf, di mana ada nggak datanya Daman? Yang apa namanya? Iya, di mana ada ketetapan dari Tuhan? Yesaya 66. Nah, lalu mereka ini yang katanya mengimani hukum Taurat, katanya menjalankan hukum Taurat, dasarnya apa, Bang Daman? Perintah dan larangan Tuhan, udah pasti itu. Nah, lalu mereka ini menggunakan hukum Taurat menjadi dalil mereka sebagai keimanan mereka sebagai Kristen dan juga mengimani Yesus sebagai Tuhan mereka. Dasarnya ada nggak di dalam Taurat? Nggak ada. Karena Taurat itu untuk Yahudi sebelum Kristen. Ya, silakan teman-teman Kristen ya, tunjukkan kepada kami, panjang lebar kami menjelaskan tentang Taurat. Ada nggak Taurat ini yang telah ditentukan Tuhan untuk sebagai ketetapan bagi Bani Israel, lalu kalian yang bukan Bani Israel mengimani serta menjalankan hukumnya? Di mana datanya? Silakan teman-temanku semua. Nah, berarti ini tema baru ya? Yang tadi gimana? Kalau yang tadi masalah validasi. Ya, percuma kita panjang lebar menjelaskan Taurat sana sini hukumnya 10 perintah. Validasi kan sudah diterangkan, tapi kalian nolak. Ya kan sama ajaran Yesus sama ajaran Paulus. Paulus kan udah mengatakan tukang cabul, pencuri, pembunuh. Iya, itu trik marketing, ngerti trik marketing. Tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Yesus juga mengatakan. Itu trik marketing. Menuruti hukum-hukum Saya sama. juga, Bu Darni. Baca ini, dengar dulu nih. Galatia 3 ayat 24. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kamu sampai Kristus datang. Apalagi? Mana ada dibatalkan? Bu Darni, saya juga Bu Darni. Kalau Bu Darni itu adalah merupakan, kita punya perusahaan nih ya, beda perusahaan. Untuk hancurin perusahaan Bu Darni, saya akan menyamar jadi karyawan. Yang pasti saya akan berbuat baik. Hormati bos ya. Kalian semua yang ada di sini, saya hormati bos ya. Tapi dokumennya saya palsukan, tapi ini saya hancurkan dari dalam. Itu trik. Mana ada dipalsukan Paulus? Tadi udah ku bawa. Ini kenapa kau nggak berani membaca ini? Galatia 3 ayat 24. Jadi Gini, hukum Bu Taurat Darni. adalah penuntun Oke. bagi Sekarang kamu gini aja. Sekarang gini sampai gini bagi aja, Bu kita Darni. Gini sampai aja. Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Apanya kalian ini? Oke, Bu Darni. Oke. Masuk Yang ya, Bu. manakah yang dimuliakan? Menjalankan hukum. Oke, itulah dia teman-teman perdebatan terakhir saya dengan Pak Arom. Dan dia mulai membuka pikiran tentang adanya penyesat di dalam kitabnya. Yang berbicara di luar apa yang Yesus katakan. Dengan cara berpura-pura bertobat. Pasti kalian tahu siapa orangnya. Kalau Kristen membuka pikiran tentang ini dan kembali kepada omongan Yesus, tidak lain. Kristen itu akan kembali kepada Islam. Karena antara Rasulullah dengan Nabi Isa itu satu jalan. Nah teman-teman sekalian, kita akan menyaksikan video selanjutnya, yaitu syahadatnya Pendeta Arom yang luar biasa. Mari kita saksikan. Buat dokumentasi API. Daman yang Lanjut aja bagus dulu. dokumentasi itu. Daman. Mana Daman ya? Saya mau ketemu Daman ah.
Tapi kalau sama Bang Juma ini belum pernah ketemu ya. Kalau sama Kian Santang, Bang Handi udah sering ya ketemu. Aku dari tadi ngomong sendiri rupanya. Assalamualaikum. Bang Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, akhirnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daman, Akhirnya, tolong akhirnya. di record Daman dokumentasi API ya, Oke, Daman oke. ya. Siap. Masya Udah Allah. siap. Nggak Kalau usah. udah siap kasih tahu ya. Nggak usah diupload ke YouTube lah. Nah, Udah banyak kali recordku di YouTube itu. Aduh, kali. udah terkenal Pak Rom. Masya Allah. Terkenal. Assalamualaikum Salif. Masya Allah, saya kangen banget nih sama Salif nih. Masya Allah. Korek saya masih ada di situ ya. Udah. Masya Daman, Allah. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Gurunda, Masya Allah. Daman udah siap Daman? Biar Gurunda langsung Ada ngebimbing. Budarni itu di bawah. Oh, Tunggu dulu, Dinda. Jadi saksi langsung. Dinda, tunggu dulu. Bisa pada tenang nggak ini? Pada bahagia semua ini ku tengok. Iya, euforia, Masya Allah. Ya. Jadi gini, ada satu hal mungkin yang mungkin Dinda Arom juga tahu. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa Kristen itu bukanlah murid sejati atau pengikut sejati Yesus. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kita lihat secara logika sehat, akal sehat nih, menelaah pernyataan Yesus tentang puasa. Dijelaskan di dalam Matius 9, nomor 14 dan nomor 15. Bahwa ketika Yesus itu diangkat ke langit, pengikut-pengikutnya barulah akan melakukan ibadah puasa. Nah, ini kecolongan. Pendeta, pastor di gereja itu, kecolongannya di situ. Makanya ada celah dilihat oleh umat Islam bahwa sebenarnya berdasarkan Bible itu sendiri, Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kenapa dikatakan demikian? Yesus itu mempelai pria. Pengikutnya disebut mempelai wanita. Ketika mempelai prianya setelah diangkat ke langit, maka mempelai wanitanya itu barulah melakukan puasa. Boleh dibaca Dinda Alif, Matius 9 nomor 14 sampai nomor 15. Itu sangat jelas itu. Nah, ternyata ketika dikatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Mempelai Yesus itu sebenarnya mengikuti Yesus dengan pola puasa. Tapi ternyata Kristen kecolongan tidak melakukan itu sehingga ketahuan oleh umat Islam bahwa sebenarnya mereka ini bukan domba. Dinda Ali boleh baca sebentar Dinda? Saya lupa dalil jelasnya. Boleh Dinda? Silakan. Kalimatnya ya, ini. Matius 9, 14, 15. Saya baca aja ya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kamu dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka?" Tanda tanya. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah itu datanya. Jadi murid Yesus pada zaman Yesus berpuasa memang nggak berpuasa, tapi begitu Yesus diangkat barulah kemudian pengikutnya berpuasa. Akan tiba masa mereka pada waktu itu akan berpuasa. Saya kira begitu untuk hal ini. Ya kita kembali kepada keinginan Dinda kita ini bahwa beliau diperintahkan kemudian berpuasa sama seperti umat terdahulu, seperti ayat yang dibacakan tadi itu, Masya Allah luar biasa. Oke. Izin sedikit boleh iya, dulu, Mak? silakan. Masalah puasa. Dibesarin. Iya. Mana dia? Nah ini. Coba bisa dibesarin? Ini masalah Bang Arom yang pernah ditanyakan. Pernah nggak puasa itu diperintahkan kepada kaum terdahulu? Pernah. Ini pendapat dari ulama. Karena saumu Ramadan adalah puasa Ramadan itu wajib di atas Yahudi. Akan tetapi mereka meninggalkan puasa tersebut dan mereka mengganti badalahu yauman min, mereka mengganti puasa tersebut pada tahun yang mereka inginkan, yaitu yauma Asyura.
Artinya puasa Yahudi apa namanya? Yom apa namanya? Aduh. Nah, itu mereka lakukan di hari Asyura. Itu artinya Bang Arom, puasa Ramadan itu bertepatan dengan puasa Ramadan, bagi mereka itu nggak ada event. Akhirnya mereka ganti kepada hari Asyura karena mereka maunya di hari Asyura. Cuma Allah biarkan, yang penting mereka berpuasa. Kepada Nasrani ini yang paling penting. Karena Nabiullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan telah diwajibkan puasa di atas Nasrani aidan pula. Lakinnahum, akan tetapi mereka itu sesudah bahwa sesungguhnya diperintahkan puasa kepada mereka itu, mereka ganti puasa tersebut zamanan tawilan kepada puasa yang panjang untuk mengelabui kepada sesuatu yang mereka inginkan. Maksudnya gini, kalau kita lihat dari Bible, itu Yesus dibilang puasa 40 hari 40 malam. Tujuannya untuk mengatakan, mengelabui manusia, mana ada, ini bukan manusia biasa. Gitu tujuan mereka. Itu masalah syariat puasa yang terjadi kepada orang yang terdahulu. Padahal diterangkan di dalam Matius 6 itu, apabila kamu berpuasa, minyakilah rambutmu. Minyaki rambutmu, cuci mukamu, supaya tidak terlihat. Cuman masalahnya gini, ketika Yesus mengatakan, dan juga di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 itu dikatakan bahwa barang siapa yang ada Yesus Kristus di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup 40 hari 40 malam puasa. Yang saya tidak bisa bayangkan ini bom-bom. Oke lah, minyak rambut mungkin diminyaki pakai gembok, ya kan, pakai minyak oli kotor. Tapi kalau 40 hari 40 malam, lagian itu bukan perintah Bang Juma. Tapi kan harus mengikuti, harus meneladani. Kalau perintah itu bunyinya diwajibkan, makanya harus bedakan mana wajib, mana bukan wajib. Wajib di situ, wajib. 1 Yohanes. Jikalau kamu berpuasa kan kalimatnya. Iya, tapi kan kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ya, Yesus siapa yang sanggup? makanya. Bayangkan kalau bom tidak makan 2 hari, kira-kira masih bisa ngomong dia. Jadi gini Bang Juma, kalau kata Pak Haji gini tadi itu, Abang berarti udah yakin bahwa selama ini yang digantung itu utusannya Bang, kata dia. Nah, yang digantung itu sebenarnya bukan utusan Tuhan Bang. Utusan Tuhan nggak ada yang namanya digantung, kata dia. Datanya dikasih semua sama dia tadi. Gue bilang sebenarnya saya ini aslinya dari TikTok, Pak Haji. Saya suka diskusi, gue bilang. Ya pelayanan di gereja juga, ya jalan juga, gue bilang. Cuman ya itu, bilang, selama saya menjalani di perdiskusian itu, ada banyak hal yang memang janggal dan memang itu sulit untuk dibantahkan. Ternyata saya menemukan beberapa literasi bahwa memang tidak pernah namanya Tuhan itu menghendaki utusannya itu untuk dibunuh sama sesama manusianya. Hanya dia yang bisa cabut nyawanya. Gitu. Gak punya hak orang mencabut nyawa utusannya. Iya. Itu sudah betul, kata dia. Ya ditanya juga sih tadi pelayanan di mana. Ya saya minta berhenti pelayanan. Setiap harinya kalau mau datang ke sini. Saya welcome sama Anda. Anda mau belajar silahkan. Itu ada guru-guru yang lain, gak harus sama saya. Ini pembekalan saya. Hanya Al-Quran dan sejadah yang kemarin kamu niat bawa pulang, ambillah buat kamu, tapi digunakan dengan baik. Nanti kalau butuh apa-apa bisa info lagi. Itu. Iya, Masya Allah. Oke, mungkin bagusnya kita prosesi syahadat lagi untuk sebagai bukti bahwa kita ini bersaksi di hadapan Allah kan gitu. Kita menjadi saksi semuanya untuk menyaksikan beliau bersyahadat, supaya nanti nggak di-framing lagi kalau beliau ini berpura-pura dan seterusnya. Kita syahadat ya? Ya, boleh. Oke. Dinda Alif monitor. Ya, monitor guru dah. Oke, baik. Simbol tauhid, satu tangan. Oke. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim.
dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, saya sendiri yang mimpin syahadat. Ini pembuktian bahwa beliau sungguh-sungguh masuk Islam, tidak berpura-pura atau ada tendensi lain selain daripada yakin tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Masya Allah. Saya ulangi lagi narasi saya yang Silakan. di awal. Setelah ini kalian yang nonton, Oten yang nonton atau penghujat Nabi Muhammad yang nonton, ini akun saya, Arom 01, akun yang kedua. Akun Arom yang pertama, yang paling pertama itu akun saya sering live. Kalau kalian ada ingin diskusi tentang Nabi Muhammad, bisa langsung naik ke saya. Khusus buat penghujat, silakan hadapi saya ambil tantangan kalian. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, mungkin mau langsung doa atau gimana Gurunda? Silakan. Oke, Ustaz Alif, apa dulu Ustaz? Oke, baik, sebelumnya Bang Arom mohon izin ya, kita memanfaatkan momentum seperti ini. Di dalam Islam itu tradisinya selalu diakhiri dengan Saya doa. juga meminta maaf sama kalian semua umat muslim. Selama saya diskusi mungkin ada salah-salah kata, ngotot-ngotot. Saya menganggap kita masih saudara semuanya, sebangsa dan setanah air sebelumnya. Sekarang saya menganggap kalian semua saudara saya semua. Makasih banyak semua ilmunya. Ini bukan karena saya ingin dekat dengan kalian, tapi saya ingin mendapatkan jalan kebenaran melalui kalian. Makasih banyak. Masya Allah. Sama sebaliknya Bang Arom, Baik. sebaliknya ya. Lanjut. Baik, sama. Baik, oke. Kita berdoa dulu sejenak, habis itu nanti kita lanjutkan ya. Mohon bantu aminkan juga Bang Arom ya, karena doa ini insya Allah ketika kita aminkan ada orang-orang soleh di dalamnya, insya Allah diijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa diri kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, pada sore hari ini kami menyaksikan salah satu dari saudara kami mengikrarkan 2 kalimat syahadat setelah melalui proses perjalanan yang sangat panjang ya Allah, sesuai dengan yang Engkau janjikan ya Allah. Maka ketika dia menjadi seorang mukmin, menjadi seorang yang beriman ya Allah, Allah ampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu ya Allah.
Oleh karena itu ya Allah, kami sangat merasa senang ya Allah melihat saudara kami mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Saudara kami kini sudah kembali seperti kertas putih yang tanpa noda ya Allah. Allahumma gfir lana warhamna ya Allah. Terima kasih atas anugerah kasih sayang karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Engkau telah lembutkan hati saudara kami ini ya Allah. Engkau telah mudahkan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, di momen yang paling berbahagia ini dan paling penting ini ya Allah, kami mohon juga kepada Engkau ya Allah. Banyak di antara kami, terutama yang baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadat, orang-orang yang mereka cintai, baik itu ibunya atau ayahnya atau istrinya atau anaknya, adiknya atau kakaknya, atau siapapun mereka, orang-orang yang mereka cintai ya Allah, sampai detik ini masih dikeraskan hatinya ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Mudahkan mereka untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Karena kami sangat rindu. Kami rindu berkumpul dengan mereka, orang-orang yang kami cintai di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di jannah-Mu ya Allah. Kami rindu berkumpul dengan saudara-saudara kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang seiman dengan kami, berjumpa kembali di dalam kehidupan yang abadi nanti ya Allah. Ya Allah, terima kasih juga atas hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat karunia kesehatan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Dan juga terima kasih ya Allah atas segala karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah ya Allah. Jangan Engkau cabut hidayah dari kami ya Allah setelah Engkau berikan hidayah itu kepada kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi segala kebaikan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, terima kasih, berikanlah anugerah kepada kami ya Allah, istri dan pasangan orang-orang yang baik, orang-orang soleh dan soleha ya Allah, anak yang soleh dan soleha ya Allah, anak yang menjadi penerus pejuang agama Engkau ya Allah. Terima kasih atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, kuatkanlah, teguhkanlah pendirian guru-guru kami ya Allah. Teguhkanlah pendirian para pejuang Islam ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, dalam menegakkan agama Engkau ya Allah. Berikanlah pertolongan Engkau ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar yang selalu menyerang agama Engkau ya Allah, dan juga kaum-kaum hasad berikut kaum-kaum munafik yang selalu menyesatkan saudara-saudara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiniyah wa kuluniyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Masya Allah. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Sebelum lebih jauh, Akang. Makasih ya Ustaz. Ya, baik. Sebelum lebih jauh, saya secara pribadi dan juga mungkin nanti mewakili yang lain, Afwan, yang telah lalu-lalu mungkin pernah ada kalimat perkataan saya ketika kita berdiskusi yang menyakiti hati antum, saudaraku, akhi Bang Arom. Saya ucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya. Tiada lain tujuan kita berdiskusi dan tujuannya adalah untuk menyampaikan kebenaran. Apabila ada hilap kata, saya mohon maaf. Antum insya Allah sudah saya maafkan sekiranya ada kesalahan. Ya, kita sekarang sudah menjadi sama-sama satu barisan dalam pejuang Islam, menegakkan kalimah la ilaha illallah. Insya Allah. Terima kasih. Pasti. Ya, makasih banyak guru nda kita, guru nda Juma, Ustadz Alif dan semuanya, Masya Allah, syukron jazakallahu khairan katsiran ya, kalian udah menjadi saksi. Tutup cam ya. Sebentar Bang Arom, izin. Sebentar Bang Arom. Gua mau ini, ambil minum. Oh iya.
Ya, buat teman-teman yang ingin bersedekah atau ingin berimpak kepada Bang Arom, buat beli baju koko, sarung dan sebagainya, peralatan nanti untuk ibadah Bang Arom, silahkan langsung ke rekening APII di nomor rekening 7-nya 5 kali. Nggak usah Kang, nggak usah Kang, nggak usah Kang, nggak usah. 51770. Nggak usah Ya lah, nggak Kang. apa-apa Bang Arom. Nggak usah, nggak Ini usah, ini nggak dari usah, nggak API usah, aja, nggak usah, bukan nggak dari usah. Bang Arom ya. Nggak usah. Ini bukan dari Nggak Bang usah, nggak Arom, usah. ini dari API. Nggak usah, nggak usah saya. Bentar dong, jangan Saya dipotong udah dulu dong. dapat. Nggak usah lah Kang, nggak usah lah, nggak usah lah. Saya udah banyak banget chat DM bahwa keluarnya saya itu karena dipecat, kemudian nggak punya uang, terus ngemis-ngemis sama Islam. Saya nggak mau Kang, kayak gitu. Saya udah banyak DM begitu. Jadi saya memang orangnya mentalnya nggak sekuat itu. Jadi nggak perlu lah, ya nggak perlu, nggak apa-apa, nggak usah. Udah banyak banget saya cacian makian di DM saya bahwa kepergian saya meninggalkan gereja, dimiskinkan, kemudian gabung dengan Islam, kemudian saya biar mendapatkan gift segala macam atau Mungkin mendapatkan gini uang. Bang Arom, izin motong. Bang Arom mohon izin memotong sedikit saja ya. Sebagai kita sudah saudara, begini konsepnya. Sebagai bentuk rasa marwah diri, kemuliaan bahwa Bang Arom itu memang tidak berharapkan pembelian dari orang. Itu sudah sangat bagus. Tapi dalam konsep Islam itu juga ketika ada orang mu'alaf, Islam itu berlomba-lomba, ada juga orang yang memang memiliki giroh berbagi sebagai bentuk baik itu zakat yang ingin dia keluarkan. Haknya umat Islam itu memberikan infaknya kepada saudaranya, salah satunya adalah orang mu'alaf, kan gitu. Jadi haknya Bang Arom untuk tidak meminta, dan itu sangat kami hargai. Tapi jangan juga mencegah haknya saudara kita yang ingin turut berbagi kebahagiaan bersama dengan saudaranya yang baru mu'alaf, gitu. Jadi untuk akan memungkinkan apa yang disampaikan itu sudah menjadi sesama muslim, kan gitu ya, untuk berbagi kebahagiaan. Karena gini Bang Arom, ketika mereka memberikan infaknya, nanti disalurkan kepada yang membutuhkan, lalu digunakan untuk ibadah, begitu besar pahala orang tersebut. Bang Arom pahalanya istilahnya karena mengamalkan ibadah, dipermudah ibadah, yang memfasilitasinya juga mengalir pahalanya. Itu konsep dalam Islam. Jadi mungkin begitu maksud Akang tadi. Jadi udahlah kita lanjut aja gitu apa yang disampaikan Akang. Mohon maaf ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif, Guru Nda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Arom. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bang Arom beneran mu'alaf. Lu nggak ada jawaban. Bener Guru dah. Masya Allah. Subhanallah. Ih, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya baru tahu kabarnya loh ini tadi. Yang mensyahadatkan Guru Nda Zuma ya? Betul? Betul. Ini saya ada suaranya nggak sih sebenarnya? Ada. Ini kan dijawab betul. Oh ya, berarti alhamdulillah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kaget saya Bang Arom. Saya minta maaf ya Bang Arom kalau ada salah perkataan saya selama diskusi. Saya mewakili diri saya sendiri. Saya meminta maaf kepada Bang Arom tuh. Semoga dimaafkan ya Bang. Diem dia. Gimana ini? Tadi apa? Kayaknya sih lagi ngambil minuman tadi. Lagi haru, itu tisunya habis karena tadi cukup banyak untuk ngelap. Jadi mohon dimaklum Ayardi. Oh gitu, lagi di jalan. Oke, nggak apa-apa. Ya udahlah, alhamdulillah kalau gitu saya turut bersuka cita. Alhamdulillah Ustadz Alif dan teman-teman semuanya. Ternyata Masya Allah ya, Allah memberikan hidayah kepada Bang Arom ya, karena itu hal yang sulit sebetulnya, karena beliau seorang pendeta loh Ustadz Alif. Seorang pendeta loh ini. Masya Allah. Iya teh. Kenapa Ustadz Alif nggak ngabarin aku gitu loh? Ini Ustadz Alif ini gimana Ustadz Alif ini? Akang juga nggak ada yang ngabarin saya. Loh, bukannya Ayah Ardi yang ngasih kabar ke saya. Kalau dia pendeta kok dibilang saya nggak ngabarin? Kan saya baru tahu kabarnya. Bukan, maksudnya mu'alaf sekarang mu'alaf ini lu kok nggak ada yang ngasih tahu nih. Akang juga gitu, diem-diem baik. Aduh, kacau Akang ini.
Oh kan, ngerasa salah Kang, diem makanya. Nggak, lagi balas chat ini. Oh, nggak ngerasa salah, ngerasa bener berarti. Bener, kalau yang salah Oten, kok jadi saya yang salah? Oten yang salah. Ya udahlah. Ya alhamdulillah saya ikut senang lah. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagi gift kepada kami semua yang ada di atas. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga diberikan balasan berlipat ganda gitu kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Lanjut Ustadz Alif. Siap Ahi. Mungkin ke yang lain dulu ya. Tadi yang penting sudah kita sampaikan. Nasihat-nasihat saya rasa tidak banyak karena beliau itu sudah luar biasa, banyak menguasai materi. Tapi sebagai tugas kita tetaplah sampaikanlah sedikit hal-hal yang ketika orang itu baru mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bentuk edukasi. Boleh oleh Ustadz Miftah atau Ahidaman. Tafadhol. Waktan wa mahalan mufaddolan. Iya. Ya, saya ucapkan sekali lagi Bang Arom ya. Ahlan wassalan ya akhinal kiram fil Islam. Mudah-mudahan aki istiqomah, continue dan konsisten ya. Seperti biasa, tidak banyak yang akan saya sampaikan, yaitu ketika Anda masuk Islam itu tentu berharap ada keselamatan yang hakiki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu untuk menempuh jalur itu adalah dengan mempelajari Islam yang sebenar-benarnya. Apakah dari sisi bagaimana cara beribadah yang baik, toharo, syarat dan rukun ibadah, dan juga membaca Al-Qur'anul Karim. Itu saja Bang Arom ya. Dan kita luangkan waktu ya. Luangkan waktu untuk belajar Islam. Jangan menunggu waktu luang. Karena kita orang yang sibuk, kadang-kadang nggak sibuk juga sok sibuk ya. Maka itu kita niatkan luangkan waktu dan luangkan waktu untuk belajar membaca Al-Quran dan juga cara ibadah yang lain. Luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Itu saja Bang Arom ya. Sekali lagi saya juga minta maaf barangkali ketika bertemu dalam satu diskusi mungkin ada hal-hal yang kurang nyaman dan tidak enak. Saya minta maaf dan juga sekaligus minta doa dari Bang Arom yang sekarang sudah bersih seperti bayi yang baru dilahirkan, dan juga saya yakin teman-teman yang di bawah juga minta didoakan. Mudah-mudahan kami semua selalu mendapat naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita disatukan di yaumil kiamah nanti menjadi satu naungan, yaitu di bawah naungannya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Lanjut dulu yang lain. Ya, sebelumnya Ahi Ardi izin saya disclaimer dulu ya. Ahi Ardi nanti boleh tambahkan. Buat teman-teman semuanya, ansos Bang Arom ini bukan pansos, bukan gara-gara uang. Arom ini baru bekerja kemarin, baru 2 hari kemarin mulai kerja dan gajinya lumayan besar juga. Dia mualaf, dia syahadat itu bukan gara-gara uang guys, bukan. Dia emang dari dulu udah mengkaji, udah belajar tentang Islam, udah setahun lebih. Jadi kalian gak boleh menghakimi orang seenaknya udel ya, gak boleh menghakimi orang, gak boleh. Hanya Allah yang bisa menghakimi orang, hanya Allah yang bisa mengkritik seseorang ya. Kita sesama muslim gak bisa menghakimi orang, gak bisa mengkritik orang ya. Belum tentu kita juga baik, perbuatan kita juga ya di mata Allah. Kalau di mata kita sendiri mungkin baik ya, di mata Allah belum tentu ya. Oke teman-teman, mungkin Bang Adi mau menambahkan. Tafadhol Bang Abdi. Iya, Akang KTP sama tanda tangan ya. Ya siap. Nanti jangan lupa dikirim ke aku. Itu untuk dibuatkan apa teman-teman? Untuk dibuatkan sertifikat. Kalau misalkan nanti Bang Arom itu hanya pansos, Bang Arom, serahkan ke Allah. Kita nggak bisa menghakimi. Kita nggak bisa menghakimi loh. Nggak bisa kita. Mau pansos kayak mau apa kayak, serahin ke Allah semuanya ya. Kita nggak bisa membaca hati seseorang. Iya betul, sepakat itu Kang. Apapun niat, ya apapun niat Bang Arom,
itu yang tahu cuman Bang Arom dan Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini hanya disuguhkan luarnya saja sama Bang Arom gitu loh. Ya kita hargai itu gitu loh. Bang Arom mau masuk Islam dengan niat tulus beliau tanpa ada paksaan. Mana ada orang dipaksa terus mau gitu kan? Nggak ada. Apalagi sampai ngancam-ngancam, nggak ada di sini kita yang kayak gitu teman-teman. Iya, Murni saya ya. lihat chat bukti DM-nya, aduh Masya Allah, ini ngeri banget ya kalian ini ya, Masya Allah. Kalau itu Muslim, minta maaf segera ke Bang Arom, langsung DM ulang ke Bang Arom, minta maaf. Kalau itu Muslim, kalau itu oten, ya bodoh amat, suka-suka kalian. Iya, dan yang jelas begini, ini belum berakhir ya, Bang Arom dan teman-teman, belum berakhir. Kenapa belum berakhir ya? Karena belum dipanggil oleh Allah. Jadi sejauh itulah kita harus berdoa kepada Allah supaya kita tetap ditetapkan dalam iman dan Islam, gitu loh. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah kan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Terusan begitu, terus berdoa terus meminta kepada Allah, terus sampai akhir hayat kita, supaya kita tetap dijaga oleh Allah iman dan Islamnya, begitu loh. Istiqomah betul itu. Sampai akhir hayat tetap meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan taat kepada Allah, apalagi diberikan bonus oleh Allah kan, meninggal dalam keadaan sholat dan meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah ya. Luar biasa ya teman-teman. Nah, silakan mungkin Ukti Daman, silakan Ukti. Ya, makasih banyak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ukti. Lanjut. Siap, Masya Allah Ustazah. Jadi kan, Bang Arom, saya buka pengajian setiap malam di akun ini. Nah, itu kalau pengen tahu seputar penafsiran Al-Quran dan bagaimana tentang Al-Quran, boleh gabung ya di jam 8 malam ya. Buat teman-teman juga di bawah, di follow akun ini dan juga ikut pengajian di jam 8 malam. Banyak hal yang kita bahas, masalah fikih, tafsir. Tafsir bukan tentang pembacaan tafsir, metode tafsir para ulama. Sehingga kemudian kita tidak akan runtuh lagi tentang pemahaman terhadap Al-Quran. Karena bisa jadi seperti ini. Bisa jadi saat kita menemukan kesalahan Bible dan tidak punya jawaban terhadap Al-Quran, maka akan ada pola pikir di kemudian hari bahwa kalau Bible salah, belum tentu Al-Quran benar. Buktinya Al-Quran tidak ada jawaban. Misalnya, terpikiran seperti itu. Nah, detik kita mau mengkaji Al-Quran dan kemudian mau belajar tentang Al-Quran, nah di sini kita tahu bahwa tidak ada agama yang paling benar kecuali Islam. Tauhid juga tentang pengenalan terhadap Allah, tauhid ada, fikih ada, tasawuf untuk mendidik hati dan semuanya ya. Jangan lupa gabung di pengajian saya, teman-teman. Masya Allah keren. Iya, Bang Arom kalau misalkan mau belajar fikih, mau belajar ngaji, silakan ke Neng Daman ya. Neng Daman buka kajian fikih. Mungkin Ustadz Alif mau menambahkan, tafadhol Ustadz. Ya, sedikit Afwan, saya percaya Bang Arom itu orang hebat, orang cerdas luar biasa. Tapi izin Bang Arom, kita ini ada program kajian bersama para mu'alaf. Bisa jadi nanti kami juga banyak belajar dari Bang Arom. Kebetulan malam ini bagian jadwal saya untuk sharing bersama para mu'alaf di jam 8 ke atas, materinya tentang ilmu tauhid. Ya, semoga Bang Arom berkenan untuk gabung, hadir, kita belajar bersama di Zoom ya, nanti malam. Dan juga para mu'alaf yang lain yang belum tergabung, silahkan japri ke saya. Insya Allah nanti saya gabungkan untuk belajar bersama, kita sharing ya. Sharing bersama gitu, belajar terutama materi tauhid yang sangat mendasar. Kayaknya kalau malam ini nggak bisa Ustadz Arif izin, soalnya pasti banyak ini kesibukan saya malam ini. Maaf ya. Aman, karena kita bukan cuma semalam, tapi seumur hidup berlanjut. Insya Allah bulan Ramadan apalagi akan dipadatkan tiap malam. Jadi materinya Ustadz Alif itu nomornya udah saya kirim ke Ustadz Alif, nomor Bang Arom, nanti tinggal dimasukin aja ke grup mu'alaf. Oh iya, siap, mantap. KTP mana? Rom, kirim ke WA Rom, KTP Rom, sama foto selfie, sama tanda tangan di atas kertas putih polos untuk bikin sertifikat mu'alaf. Nah, Bang Arom, kalau misalkan Bang Arom KTP-nya mau dirubah agamanya ke Islam sama kartu keluarganya, kirim ke saya aja, nanti saya bikinin, insya Allah. Ya Bang Arom ya, pergantian agama.
Itu buat pergantian agama, buat bikin KTP Bang Ardi, bukan Oh, sertifikat iya. mualaf. Iya. Aduh Bang Ardi ini. Iya, iya. Ya kirain apa gitu kan. Minta maaf ke Bang Arom. Iya. Oke teman-teman, begitu luar biasa ya perjalanan ya. Makanya Al-Quran itu mengatakan, izin ya teman-teman sambil mengerokok karena ini akhir dari kesimpulan kita. Alhamdulillah. Benar apa kata Allah? Al-Quran itu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak menjadi keraguan. Timbul pertanyaan kita. Kalau berbicara Al-Quran ini tidak menjadi keraguan, bagaimana dengan orang kafir yang senantiasa meragukan Al-Quran? Berarti klaim Allah batal. Klaim Allah itu batal. Karena Allah mengklaim Al-Quran ini tidak punya keraguan di dalamnya. Sedangkan orang kafir nyata-nyata menolak Al-Quran. Justru di atas segala keraguan. Apakah Allah berbicara sendiri? Klaim yang tak mampu dibuktikan. Ternyata la raiba itu punya maksud bahwa apabila seseorang itu berazan di dalam dirinya. Arti berazan, dia tidak akan pernah ragu terhadap Al-Quran apabila dia berazana. Apa itu azan? Apabila dia tidak punya proses berpikir tentang Allah, disuguhkan proses pikir terhadap Allah dan dia temukan kebenaran dan dia terima kebenaran, dia tidak akan ragu dengan Al-Quran. Yang kedua, ta'ammul. Arti ta'ammul, dia tolak Allah, dia tolak semua agama, dia pusatkan kepada batin dirinya untuk mencari Tuhan dan mencari kepantasan kepada Tuhan, apa yang harus dia sembah. Maka saat dia mengambil kesimpulan apa yang ada di muka bumi ini tidak bisa untuk disembahkan, maka saat itu dia akan mengambil kesimpulan pasti ada Tuhan yang berbeda dengan segala makhluknya, dan dia pasti akan mengambil kesimpulan apa yang dikatakan Al-Quran adalah benar. Artinya, yang kedua tidak bisa berpikir tapi disuguhkan berpikir kemudian mau berpikir. Yang kedua, yaitu ta'amul. Ketika dia tidak punya proses berpikir, dia membangun proses berpikirnya pelan-pelan, maka dia juga akan menemukan Allah. Maka ini tidak akan pernah menjadi keraguan. Syarat harus arif. Syarat dia itu harus bijaksana. Arifin. Apa bijaksana? Menempatkan posisi pada kelayakan. Iya pada iyanya, tidak pada tidaknya. Jikalau dia pada iyanya, maka setiap pemberitahuan yang iya dia akan iyakan dan tidak pernah ditidakkan. Dan tiap sesuatu yang tidak, maka pola pikirnya akan mentidakkan dan tidak akan pernah mengiyakan. Itulah yang dilakukan oleh pendeta Arab. Nyatanya dia sudah sekolah tinggi-tinggi dalam kependetaan, ingin jadi pendeta, malah ke Islam. Kenapa? Karena itulah hidayah. Bahwa Allah itu tidak henti-hentinya, pertemuan ya, ibaratnya gini. Ada alasan kenapa kita harus bertemu dengan seseorang. Itu ada hikmahnya. Pendeta Arom, kenapa bisa di antara di antara kehidupannya tiba-tiba bisa lewat live-nya Bang Zuma. Live-nya Apologet Islam. Bisa lewat. Itu kenapa bisa muncul? Itu muncul tidak lain dan tidak bukan karena Allah ingin memberikan kebenaran kepadanya. Pertemuan ataupun apapun itu, orang yang berada di sekitarnya menghantarkannya kepada kebenaran. Itulah wujud kasih sayang Allah. Ingin ngasih tahu, jangan tertipu dengan tulisan orang terdahulu. Carilah Tuhanmu. Abaikan apa yang disampaikan oleh orang terdahulu yang mengekang akalmu sehingga tidak bebas. Carilah Tuhan, maka tidak lain yang kau temukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang terjadi kepada pendeta Arom. Masya Allah, semua Masya Allah. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton, udah support juga. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Dan semoga ini menjadi benteng iman yang luar biasa untuk teman-teman sekalian. Saya dari keluarga Apologet mengucapkan terima kasih banyak. Dan selamat datang di Islam Pak Pendeta Arom. Kita tutup dengan subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.